kesempatan hari ini, kami kelompok 7 akan melakukan observasi dengan materi pemanfaatan AI di kalangan mahasiswa. Dengan saya Fatmadia Amida Zuleho dan rekan saya Aisyah Aurelia Larasati, Intan Wanita. Di masa kini kian pesat, sebagai kini media AI terus terdepan yang digunakan selalu dalam memberi pengumpulan ilmu. banyak Di era digital yang semakin berkembang pesat, kini kecerdasan buatan atau AI tidak lagi sekedar topik futuristik. Kini hadir di tengah-tengah kita. Di ruang kelas, tugas kuliah, dan di kehidupan mahasiswa sehari-hari. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang membuat mesin dapat berpikir, belajar, juga mengambil keputusan layaknya manusia. Mulai dari ChatGPT, Google Translate, hingga rekomendasi film di Netflix, semuanya berbasis AI. Bagi mahasiswa, AI memberikan banyak manfaat. Yang pertama yaitu membantu menyusun esai dan laporan. Yang kedua, menerjemahkan bahasa asing. Yang ketiga yaitu memberi ringkasan pada materi yang berat, yaitu membantu mengembangkan ide kreatif mahasiswa agar semakin berkembang. Bahkan AI sendiri bisa membantu kita dalam mempelajari cara membuat konten. Dengan AI, mahasiswa juga bisa belajar lebih efisien, mengolah pengetahuan global, dan mengembangkan soft skill digital yang sangat dibutuhkan dalam dunia ada. AI juga membuka peluang baru dalam meriset, inovasi, teknologi, bahkan kewirausahaan digital. Tapi, perlu diingat, AI bukanlah jalan pintas. Menggunakan AI untuk menyontek atau menjiplak dapat menjadi pelanggaran akademik. Mahasiswa perlu bijak dan etis dalam menggunakan teknologi ini sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha. AI adalah alat, bukan ancaman. Dengan sikap kritis, kreatif, dan etis, mahasiswa bisa menjadi pemimpin generasi di era kecerdasan buatan. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh, silakan. Ada apa Kak? Boleh perkenalkan diri dulu Kak, sebelumnya namanya siapa, dari jurusan mana, dan semester berapa? Nama saya Mutiara Zara dari jurusan PGMI semester 2. Sebelumnya nama saya Najmi dari Prodi PGMI dan sekarang semester 2. Nama aku Givarani Askia. Nama aku Haurana Duhuriyah. Nama aku Ahmad Sabila. Aku dari semester 4 prodi PGMI. Guys, perkenalkan nama saya Zahrani Nur Aulia, mahasiswa semester 6 PGMI. Perkenalkan aku Siva Nabila dari PGMI semester 6. Oke. Wawancara nih Kak, terkait penggunaan AI dalam perkuliahan. Menurut Kakak, AI itu apa sih? AI itu pacar saya. Tapi bohong. Jadi AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan, kayak asisten kita gitu. AI itu kan pengantarnya kan artificial intelligence, yaitu buatan teknologi buatan yang digunakan untuk memudahkan manusia. AI itu teknologi yang semakin canggih yang untuk memecahkan masalah manusia atau mahasiswa-mahasiswa seperti kita ini. Kalau Kakak sendiri? Hampir sama, teknologi yang membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu gitu. Nah, terus juga AI ini juga sebagai asisten kita gitu. Jadi cadangan gitu. Kalau misalnya kita mentok gitu banget ya ide kita, baru kita menggunakan AI. Nah, kemudian kakak sendiri pengguna AI gak sih? Iya, saya itu pengguna AI. Memang tugas, mencari referensi, mencari ide, ataupun mencari kata-kata yang sulit dipahami. Sejauh ini pasti saya menggunakan AI, apalagi ChatGPT, itu sering sekali pakai. Oke. Kira-kira ada apa saja sih aplikasi yang biasa Kakak gunain buat dalam perkuliahan? Banyak sih ya. Contohnya ada Perplexity, terus ada ChatGPT, ya yang mostly dipakai mahasiswa tuh kan ChatGPT ya. Ini sih itu aja. Itu aja. Biasanya sih
yang sering saya gunain yaitu ChatGPT, terus ada Gemini dan juga Perplexity. Aku sih biasanya makainya ChatGPT, Perplexity, Gemini, udah sih itu aja. Oh, itu aja. Kalau kakak? Sama ya, ChatGPT, Gemini, sama Perplexity. Tapi kalau misalnya untuk alat bantu parafasenya itu tuh ada parafase online. Oke. Oke, kira-kira AI itu membantu apa sih Kak selama perkuliahan kakak ini? Sangat membantu dia. Membantu dalam mencari referensi, rujukan materi. Tapi maksud aku tuh dia nggak kita jadiin patokan ini ya. Jadi kita nyari, kita analisis lagi gitu. Itu udah siap kita mencari bahan materi dari AI. Mungkin mencari jawaban juga gitu ya. Kalau mencari jawabannya Ada saat tugas banyak, tugas numpuk, terus itu tuh udah ada dia dulu gitu kan. Nah di situ saya mengopas semua tugas. Kalau untuk penggunaannya itu sebenarnya tergantung ke diri kita sendiri. Sejauh ini sih sangat membantu sekali ya dalam membantu mengerjakan tugas, mencari referensi untuk sebagai gambaran-gambaran tugas itu seperti apa jawabannya. Tapi untuk membuat malas atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri, bijak atau tidak dalam menggunakan AI. Ya kalau ditanya membantu, jelas membantu banget dengan AI. Cuman kalau dibilang membuat ketergantungan itu balik lagi kita gimana cara makainya. Cuman emang kalau ditanya ketergantungan apa enggak, setiap kalau kita misalnya lagi ada deadline banyak, juga mepet waktunya itu emang kita bakal pakai terus gitu. AI itu, cuman kita lihat-lihat lagi makainya itu jangan apa langsung hasil dari ChatGPT itu dipakai keluar, kita balik lagi kita koreksi gitu. Kira nih Kak, kalau misalnya AI ini nggak tersedia, apa sih dampaknya buat kakak dalam perkuliahan ini? Dampaknya apa? Mungkin ya bakalan lebih sulit ya buat nyari sumber materi. Sebenarnya enggak sih ya, AI doang kan yang nggak ada, maksudnya teknologi lain ada. Iya. Ya yang tadinya mudah banget nih buat nyari rujukan kayak gitu-gitu, jadi agak susah sih kalau nggak ada AI. Oke. Mungkin bakalan lebih susah kali ya dalam mengerjakan tugas atau mengatur waktu, karena kan adanya AI ini tuh semakin membuat kita cepat dalam mengerjakan tugas. Karena kalau saya sendiri tuh kalau mengerjakan tugas pasti nanya AI dulu nih harus ngerjain apa yang duluannya, masa strukturnya gitu, mencari referensi. Kalau kakak? Kalau saya palingan kayak kesulitan dalam mencari referensi gitu. Terus juga kan kalau misalnya ada tugas nih, terus kan pembahasannya itu terlalu baku gitu. Nah, terus kita bisa minta tolong tuh bagaimana sih cara ini gitu. Istilahnya mah penjelasan ulang gitu. Nah, terus juga kesulitan dalam memparafrase, terus juga turnitin gitu sih palingan. Oh, Ya kak, ya sangat terpengaruh kalau misalkan nggak ada AI di kalangan mahasiswa. Ya, mahasiswa tuh apa-apa pasti AI, apa AI, AI. Tapi sebenarnya bisa menggunakan AI. Nah, kayak itu mencari di tapi sangat lama, dan biasanya ya sekarang kan kalau suka mencarinya di AI tanpa membaca. Oke, dan juga ada di saat tugas itu mungkin datang secara bersamaan ya, dan deadline-nya juga udah mepet nih, jadi butuh kayak gambaran-gambaran atau kayak kerangka dalam menjawab tugas-tugas itu, terus juga kayak buat inovasi-inovasi. Oke, berarti kayak buat perkembangan ya, kayak buat perkembangan mengembangkan bahasa gitu.
Tergantung banget ya, kadang itu saya tadi yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya banyak tugas ngecek juga itu pasti gunain banget ya AI karena waktunya udah banyak, sedangkan tugasnya udah udah jadi ya kadang pakai terus. Lumayan tergantungannya. Berapa persen Kak? Persennya lebih dari 50. Oh, lebih dari 50. Oke, berarti di atas 50 ke atas ya Kak? Oke. Apakah dosen kakak sendiri mengarahkan untuk mengerjakan AI, mengerjakan kerja kayak tugas makalah atau segala macam kayak ini Tidak, aku sendiri nggak sekolah saya ada beberapa dosen yang menyarankan cuma menggunakan itu dengan baik, tapi kemudian kalau aku mau mengerjain ini, jadi ada penekanannya untuk menggunakan ini dengan baik, jadi agar tidak salah mengingat. di mana kakak tuh merasa tergantung kepada AI. Ada di saat tugas itu mungkin datang secara bersamaan ya, dan deadline-nya juga udah mepet nih, jadi butuh kayak gambaran-gambaran atau kayak kerangka dalam menjawab tugas-tugas itu, terus juga kayak buat inovasi-inovasi. Oke, berarti kayak buat perkembangan ya kayak buat. Kalau menyarankan ada ya, bahkan dosennya tuh kadang suka ngasih kiat-kiat gitu, gimana tips nulis prompt buat makanya ChatGPT dengan baik gitu. Ada kalau yang menyarankan, cuma harus kita tetap koreksi ulang, nggak ya hasilnya itu dijadiin semuanya jadi tugas akhir.